Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sebelum ke materi, saya akan menyebutkan kelompok kami, yaitu ada Darmawan dan saya sendiri Andika Wiratrisatya. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu korup, korup, corruptus dan corruption artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Dalam Black Law Dik- Diks- Dictionary di modul tindak pidana korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran lainnya. Di Indonesia, tindak pidana korupsi sudah lama menjadi momok yang sulit diberantas. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan melalui reformasi hukum dan pembentukan lembaga pemberantasan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, namun kenyataannya korupsi masih marak terjadi di berbagai sektor, mulai dari birokrasi hingga politik, dan melibatkan oknum-oknum dengan pengaruh yang kuat. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial negara, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial, menghambat kesejahteraan masyarakat, dan merusak fondasi demokrasi. Faktor-faktor yang menjadi hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Selama sistem hukum, aturan hukum yang tidak jelas, tumpang tindih untuk memiliki celah yang dapat memanfaatkan oleh pelaku korupsi, sering menjadi kendala dalam penegakan hukum yang efektif. Proses birokrasi yang panjang dan lambat juga memperburuk kondisi ini. Intervensi politik. Kekuasaan politik seringkali mempengaruhi proses hukum, di mana pejabat dan tokoh yang memiliki kekuatan politik besar dilindungi dari perumusan intervensi ini, dapat menghambat investigasi dan penindakan kasus-kasus korupsi besar. Kurangnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Korupsi, korupsi internal dalam lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Aparat yang terlibat korupsi atau kurang profesional dapat memperlambat dan menggagalkan proses hukum. Budaya korupsi yang mengakar. Dalam beberapa kasus, korupsi telah menjadi bagian dari budaya atau kebiasaan dalam birokrasi dan masyarakat. Ini membuat penegakan sul- hukum sulit karena resistensi sosial dan penerimaan terhadap praktik korupsi. Berikutnya akan dijelaskan oleh Darmawan. Selanjutnya, kekurangan sumber daya dan infrastruktur. Keterbatasan sumber daya baik dari segi anggaran, teknologi maupun tenaga kerja yang kompeten dapat menghambat kinerja lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan aparat hukum lainnya. Lalu pelindungan dan pengaruh dari pelaku korupsi. Pelaku korupsi terutama yang memiliki posisi strategis atau kekuatan finansial seringkali dapat memanfaatkan kekuatan mereka untuk melindungi diri dari proses hukum, baik melalui intimidasi, manipulasi media, atau penyuapan. Tentunya peran kelembagaan, regulasi, dan budaya dalam mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kelembagaan yang dimaksud mencakup berbagai lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan. Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh koordinasi, integritas, dan kinerja lembaga-lembaga ini. Peran kelembagaan yang pertama itu koordinasi antar lembaga.
Penegakan hukum yang efektif memerlukan sinergi antar lembaga yang terlibat. Ketidakefisienan dalam koordinasi atau konflik kepentingan antar lembaga dapat menghambat penanganan kasus korupsi. Yang kedua, integritas dan independensi. Lembaga penegak hukum harus bebas dari pengaruh politik atau kepentingan lain yang dapat mengintervensi proses penegakan hukum. Kelemahan dalam menjaga independensi ini akan membuat proses pemberantasan korupsi rentan terganggu. Ketiga, kapabilitas dan sumber daya. Lembaga penegak hukum membutuhkan sumber daya yang memadai, seperti tenaga kerja, teknologi, dan anggaran untuk menginvestigasi dan menindak kasus-kasus korupsi yang seringkali kompleks dan melibatkan jaringan luas. Next, Dick. Selanjutnya itu peran regulasi. Yang pertama, kualitas peraturan perundang-undangan. Regulasi yang jelas, tegas, dan tidak memiliki celah hukum sangat penting untuk menindak pelaku korupsi. Undang-undang Tipikor menjadi dasar utama dalam penindakan. Tapi jika regulasinya tidak diperbarui atau memiliki kelemahan, pelaku korupsi dapat memanfaatkan celah tersebut. Kedua itu sanksi hukum. Regulasi yang memuat sanksi hukum yang berat bagi pelaku korupsi dapat berfungsi sebagai efek jerah. Namun, sanksi yang lemah atau ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum dapat membuat penegakan hukum tidak efektif. Tiga itu kepastian hukum. Hukum yang konsisten dan tidak berubah-ubah menginginkan adanya kepastian hukum. Jika regulasi berubah terlalu sering atau tidak ditegakkan dengan baik, ini dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Lalu ada peran budaya hukum. Budaya hukum mencerminkan sikap dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat dan lembaga terhadap hukum dan penegakannya. Budaya hukum sangat positif dan kuat, sangat penting dalam mendukung pemberantasan korupsi. Peran yang pertama itu kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah dan terbiasa dengan praktik korupsi, maka sulit bagi penegak hukum untuk mengatasi korupsi secara efektif. Dukungan masyarakat dalam melaporkan dan menentang korupsi sangat penting. Selanjutnya, norma dan etika profesional. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi adalah pejabat atau profesional yang memiliki wewenang. Jika budaya di dalam institusi mendukung atau mentoleransi korupsi, penegakan hukum akan terhambat karena resistensi internal. Nah, tiga, resistensi terhadap perubahan. Dalam masyarakat atau institusi di mana korupsi sudah menjadi budaya, akan ada resistensi terhadap upaya reformasi. Hal ini mempersulit upaya penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan.